Manusia tidak seperti hewan lainnya. Kalau kita menghina seekor kucing atau kecoa, dasar serangga jelek, gak berguna, makhluk kotor, itu sama sekali gak akan mempengaruhi hari-hari hewan-hewan tersebut. Atau kita berteriak kepada seekor tikus sesuka kita, "Hei tikus tidak berdasi, dasar kau rakus, dasar kau bodoh, kok bisa bumi dieksploitasi?" Ya, itu tidak akan mempengaruhi apapun terhadap tikus itu. Dan tikus itu tetap akan mengalami hari-hari dengan nyaman. Satu-satunya cara agar kita bisa menyakiti hewan adalah dengan menyakitinya secara fisik. Ya, memang beberapa hewan bisa memiliki hubungan emosional, tapi kita tidak membahas itu sekarang. Karena sebagian besar hewan ya meskipun kita cemooh bagaimanapun, meskipun kita rendahkan dia bagaimanapun, dia tidak akan menghiraukannya dan dia akan tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ayam akan tetap mengotori rumah, kemudian tikus akan tetap makan apapun. Tapi berbeda dengan manusia, kita pergi bekerja, lalu ada seorang menghina kita di tempat kerja. Seorang manajer menuduh kita mencuri sesuatu, atau seorang menuduh kita melakukan hal yang curang, atau orang lain menuduh kita berbohong, dan lain sebagainya. Maka, hal itu akan mempengaruhi kita. Hal itu membuat kita merasakan sakit. Dan rasa sakit itu bisa begitu kuat sampai bisa lebih menghancurkan daripada rasa sakit fisik. Atau bahkan rasa takut dipermalukan ini, hinaan ini, bisa lebih menakutkan dan lebih mengerikan daripada dibunuh. Contoh nyatanya ada di Al-Quran, kisah tentang Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Beliau mengatakan di Al-Quran, "Ya laitani mittu qabla hada." Seandainya saya bisa meninggal sebelum ini semua terjadi. Siti Maryam kalau kita gambarkan sekarang, beliau ini seperti uhti muslimah banget gitu. Tetapi hal besar terjadi, Tuhan menakdirkan beliau mempunyai anak, Nabi Isa, mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa perantara suami. Dan ketika Nabi Isa itu dilahirkan, beliau harus membawanya ke komunitas muslimnya. Dan tentu semua orang akan bertanya-tanya, semua orang akan menanyakan dari mana asal bayi ini. Bayi siapa ini? Karena semua orang tahu bahwa Siti Maryam itu belum menikah. Coba kita bayangin, kalau itu terjadi pada kita, rasa malunya, rasa takutnya itu pasti sangat besar bukan? Dan bahkan Siti Maryam pun jika bisa memilih, beliau memilih untuk mati daripada menanggung rasa takut ini, rasa takut dipermalukan ini. Dan menarik juga, Allah menunjukkan bahwa rasa takut terhadap ucapan manusia itu bahkan dirasakan oleh para nabi. Walaupun mereka berbicara langsung kepada Allah dan menerima wahyu darinya, rasa takut dipermalukan tetap ada, dia tidak menghilang, itu manusiawi. Seorang nabi bisa berkata, "Ya Allah, aku takut mereka akan menyebutku pendusta." Hal itu disebutkan karena memang kebanyakan dari kita manusia sekarang hidup dengan rasa takut itu. Takut dicemooh, takut difitnah, takut diejek, takut dihina. Sehingga kita tetap diam ketika melihat sesuatu yang tidak benar. Sehingga kita diam di pojokan dan mencari aman aja. Karena memang perkataan manusia itu bukan hal yang kecil. Itu sangat mempengaruhi dan bisa menyakiti manusia. Kita bisa saja orang yang pintar, ahli, seorang insinyur, dokter, manajer, mekanik. Kita bisa ngomong dengan baik di bidang kita masing-masing. Tapi ketika kita berhadapan dengan seseorang yang bisa mempermalukan kita, tiba-tiba kita tidak jadi diri sendiri, kita tidak tahu apa yang mau diomongin, kita ngeblur, dada kita jadi sesak. Karena memang seberpengaruh itu omongan manusia. So, kita sebagai seorang muslim, sebagaimana kita tidak membunuh, sudah seharusnya kita untuk menjaga kata-kata kita, menjaga omongan kita, menjaga ketikan kita agar tidak menyakiti siapapun. Karena bagi manusia, luka yang paling dalam seringkali bukan luka di tubuh, melainkan luka yang ditinggalkan oleh kata-kata.